Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis Markov akan mempresentasikan mengenai implementasi penerapan Markov Chain pada database marketing studi kasus pelanggan e-commerce oleh Andri Krevindo.com, Sistem Informasi Universitas Budha Mulia. Kita langsung saja model dari abstraknya sendiri. Model Markov Chain merupakan suatu teknik matematika yang menggambarkan dan menganalisa kealamian suatu perubahan diakibatkan oleh pergerakan state dan juga digunakan untuk meramalkan perubahan masa depan. Penelitian pada toko e-commerce yang memiliki database marketing, toko tersebut bermodalkan sebuah website sehingga penjualan atau seller dapat memberikan berbagai informasi sehubungan dengan profil usaha dan produk atau jasa yang ditawarkan. Database marketing dapat terukur atau dievaluasi dan dianalisis. Pengukuran respon mengarah kepada akuntabilitas, segmentasi, atau pengelompokan pelanggan berdasarkan jumlah akumulasi belanja selama sebulan yang dikelompokkan menjadi A, B, dan C dengan komposisi 20%, 30%, dan 50%. Oke, dan lanjut untuk pendahuluannya yaitu ada sejumlah hal fundamental dalam menjalankan toko e-commerce di seluruh dunia. Semua toko e-commerce harus bisa menyediakan produk bermutu dengan kondisi lingkungan belanja yang nyaman dan aman. Pelayanan yang baik, yang nyaman dan aman bisa menciptakan kepercayaan kepada pembeli. Perlu strategi berbeda antara pasar yang satu dengan yang lainnya, sehingga membuat bisnis ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Istilah konsumen adalah raja benar adanya. Karena satu sisi mereka menghendaki kualitas yang lebih baik. Sisi lain mereka ingin membayar barang dengan kualitas tersebut dengan harga lebih murah. Mereka juga menginginkan respon yang lebih cepat dari jawaban sebenarnya. Dan tinjauan pustaka Markov Chain, rantai Markov atau Markov Chain adalah suatu teknik matematika yang bisa digunakan untuk melakukan modeling bermacam-macam sistem dan proses bisnis. Teknik ini dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan-perubahan di waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis atau dasar perubahan. Perubahan dari variabel-variabel dinamis variabel dinamis tersebut di waktu yang lalu, teknik ini dapat digunakan juga untuk menganalisis kejadian-kejadian pada waktu-waktu mendatang secara matematis. Model rantai Markov atau Markov chain ditemukan oleh seorang ahli Rusia yang bernama A.A. Markov pada tahun 1906, yaitu untuk setiap waktu ketika kejadian adalah K dan seluruh kejadian sebelumnya adalah K, yang terjadi dari proses yang diketahui, probabilitas seluruh kejadian yang akan datang, K hanya bergantung pada kejadian K dan tidak bergantung pada kejadian-kejadian sebelumnya. Dan gambaran mengenai rantai Markov ini kemudian dituangkan dalam gambar satu, peristiwa dalam rantai Markov, di mana gerakan-gerakan dari beberapa variabel di masa yang akan datang bisa diprediksi berdasarkan gerakan-gerakan variabel tersebut pada masa lalu. KT4 dipengaruhi oleh kejadian KT3, KT3 dipengaruhi oleh kejadian KT2, dan demikian seterusnya. Di mana perubahan ini terjadi karena penanaman probabilitas transition probability kejadian K2 misalnya tidak akan mempengaruhi kejadian K4. Nah, ini contoh probabilitas transisional. K1 akan K2 akan dipengaruhi oleh K1, K3 dipengaruhi oleh K2, dan seterusnya.
Kejadian-kejadian di atas sifatnya berantai. Oleh karena itu, teori ini dikenal dengan nama rantai Markov. Dengan demikian, rantai Markov akan menjelaskan gerakan-gerakan beberapa variabel dalam satu periode waktu di masa yang akan datang berdasarkan pada gerakan-gerakan variabel tersebut di masa kini secara matematis dan tertulis. K disama dengan P kali K, di mana K peluang kejadian pada T, P probabilitas, P probabilitas transisional, T waktu ke J. Database marketing memiliki 3 karakteristik utama. Berdasarkan kepada tanggapan langsung komunikasi database marketing mengundang konsumen untuk memberikan tanggapan melalui email, telepon, internet, voucher retail yang dapat ditukarkan, dan lainnya. Tanggapannya dapat bervariasi sesuai dengan permintaan dan informasi yang diberikan dalam pemesanan. Pengawasan terhadap umpan balik adalah hal yang sangat penting untuk database marketing. Database marketing adalah terukur dalam setiap kampanye database marketing. Respon diukur, dievaluasi, dan dianalisa. Tanggapan dapat melalui berbagai media, telepon, surat, internet, atau apapun. Pengukuran respon mengarah kepada akuntabilitas semua biaya. Dapat berhubungan dengan respon. Pengembalian investasi dapat dihitung. Iklan tradisional terutama bergantung pada teknik-teknik riset pasar, berdasarkan sampel untuk mengukur efektivitas, meskipun untuk beberapa kampanye hasil penjualan dapat diukur secara aktual. Misalnya jika kampanye dijalankan di daerah pengujian, saja, pemasaran database menggunakan data transaksi untuk mengukur. Inilah salah satu alasan database pemasaran telah disebut sebagai iklan ilmiah. Database pemasaran melakukan tes mereka dalam lingkungan terkendali, sementara lingkungan melakukan perubahan database. Permasalahannya adalah dekat dengan ilmu pencapaian pemasaran. Database marketing biasanya masyarakat organisasi untuk membangun dan menjaga database pelanggan dan prospek-prospek mereka. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pasar dan memberikan manfaat kompetensi. Piramida pelanggan dalam dunia bisnis. Untuk merebut pasar harus berpikir minimalis, dalam arti ketetapan strategi yang tidak melebihi pasar berdasarkan Pareto Law. Temukan 20% dari strategi yang bisa merebut 80% daya tarik pasar dengan memberi 80% premium solusi kepada 20% pelanggan setia. Pengelompokan pelanggan berdasarkan gambar 2, ya, piramida pelanggan berdasarkan kategori jumlah akumulasi belanja selama sebulan. Kelompok A biasanya disebut dengan top customer, merupakan kelompok pelanggan yang memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan dengan nilai belanja lebih dari 5 juta per bulan. Biasanya mereka berjumlah rata-rata 20% dari total pelanggan. Dan sedangkan kelompok B biasanya disebut dengan middle customer. Middle customer merupakan kelompok pelanggan yang masih memberikan
Oke, saya lanjut. Kelompok B biasanya disebut dengan middle customer, merupakan kelompok pelanggan yang masih memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan dengan nilai belanja lebih dari 1 juta. 4 juta per bulan, jumlah mereka rata-rata 30% dari total pelanggan. Dan kelompok C biasanya disebut dengan low customer, merupakan kelompok pelanggan yang paling besar jumlahnya dengan nilai belanja kurang dari 1 juta per bulan. Jumlah mereka rata-rata di angka 50% dari total pelanggan. Dan ini contoh piramida pelanggan berdasarkan kategori belanja. Jadi dari A, B, dan C pengelompokan jadi customer ada 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. E-commerce pada gambar 3, proses bisnis dalam kerangka e-commerce di atas terlihat bahwa perusahaan sekelompok orang atau individu yang ingin menawarkan produk atau jasanya dapat memulai rangkaian bisnis dengan menggunakan internet sebagai media berkomunikasi. Dan ini contohnya seller dan buyer. Jadi terlihat bahwa perusahaan atau sekelompok orang, individu yang ingin menawarkan produk atau jasa dapat memulai rangkaian bisnis dengan menggunakan internet sebagai media berkomunikasi. Oke, ini salah satu contoh gambarnya dari kerangka e-commerce yang terlihat di gambar 3 dengan bermodalkan sebuah website atau homepage, penjual atau seller dapat memberikan berbagai informasi sehubungan dengan profil usaha dan produk atau jasa yang ditawarkan. Di sisi konsumen sebagai calon pembeli atau buyers, internet menyediakan akses secara luas dan bebas terhadap semua perusahaan yang telah mendaftarkan diri di dunia maya. Dan selanjutnya metodologi data penelitian. Data penelitian kuantitatif, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, data penelitian terdiri dari ID anggota, nama pelanggan, akumulasi nilai uang yang dibelanjakan, dan waktu pelanggan berbelanja. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelanggan toko e-commerce yang berbelanja pada tahun 2014. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk teknis analisis data sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Hafidun. Untuk waktunya, silakan untuk menjelaskan mengenai teknik analisis data. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan teknik analisis data menggunakan data-data pelanggan yang berbelanja. Ini pada tahun 2014 yang akan dihitung dengan model Markov. Kemudian akan dibandingkan dengan memprediksi dinamika pelanggan pada keadaan di masa mendatang seperti pada tahun 2015 dan 2016 dan seterusnya. Membandingkan dinamika perhitungan prediksi yang dilakukan oleh model Markov dengan keadaan observasi yang sebelumnya jadi data realistis atau observasi akan diuji dengan hasil prediksi. Nah, langkah-langkahnya yang dilakukan, langkah pertama adalah mengolah data pelanggan yang sudah ada dari tahun 2014. Kemudian data tersebut akan dikelompokkan menjadi data berdasarkan perubahan dan dari Januari hingga Desember. Data per bulan yang sudah ada dibuat kategori pelanggan A, B, C dengan ketentuan sebagai berikut. Kategori A sama dengan 20%, dan kategori C sama dengan 50%. Kemudian langkah kedua adalah setelah masing-masing kategori tersebut didapat, maka dibuat daftar migrasi perpindahan pelanggan yang terjadi per bulan dari kategori. Nah, bisa dilihat pada gambar 4 dinamika pelanggan di toko e-commerce. Okay, next, pada gambar 4. Nah, ini data migrasi A ke A, A ke B, dan seterusnya. Nah, kategori A bisa berpindah ke kategori B, begitu juga sebaliknya ke kategori C juga bisa. Nah, kemudian langkah ketiga setelah didapatkan data tersebut,
ke dalam tabel sistem pertukaran pelanggan dirubah menjadi metrik probabilitas transisi, melakukan perhitungan kemungkinan rekrut atau tersisih untuk produk mendatang. Nah, membuat perhitungan rata-rata untuk tahun 2014. Setelah perhitungan didapat, dibuat prediksi atau peramalan pada bulan berikutnya. Selanjutnya, membuat penafsiran arti elemen-elemen pada metrik transisi, vektor penyisihan, dan vektor rekrut. Nah, kemudian pada pengujian hipotesis. Ya, bisa digeser slide-nya. Oke, pengujian hipotesis yang diujikan berdasarkan hipotesis penelitian adalah yang pertama, hipotesis deduktifnya adalah realitas penerapan e-commerce di toko e-commerce. Pada periode analisis tahun 2014 dan pada periode mendatang sesuai dengan hasil prediksi model Markov. Hipotesis statiknya adalah sebagai berikut. Ini HO titik 2 beta sama dengan 1. HO atau hipotetis yaitu beta sama dengan 1. Hasil prediksi sesuai dengan realitis H1 dibagi beta tidak sama dengan 1. Jadi hipotesis 1 yaitu beta tidak sama dengan 1. Nah, kemudian hasil prediksi tidak sesuai dengan realitis misalnya. Analisa dan pembahasan sistem yang berjalan di toko e-commerce. Nah, pada toko e-commerce sistem yang berjalan ditunjukkan pada gambar 5. Nah, ini ada use case dan activity diagram pada gambar 6 dan 7. Pada gambar-gambar tersebut ingin disampaikan proses dari pelanggan berbelanja di toko e-commerce hingga menjadi database marketing yang menjadi dasar pengolahan dalam penelitian ini. Nah, ini pada gambar use case diagram toko e-commerce, pelanggan melihat barang pertama, kemudian pelanggan melakukan proses pesan barang, nah kemudian admin toko e-commerce menerima pesanan barang yang dilakukan pelanggan, kemudian pelanggan membayar barang yang ada di toko e-commerce tersebut, dan admin menerima pembayaran. Pada diagram activity diagram yang dilakukan pelanggan adalah melihat barang, ya seperti use case tadi, ini penjelasan activity diagramnya. Kemudian melakukan pemesanan barang, nah setelah itu melakukan pembayaran. Yang dilakukan admin toko juga proses pembayaran, menerima proses pembayaran, kemudian menyimpan pada database marketing. Oke, next. Nah, ini gambar ketujuh juga ada kelas diagram. Nah, pelanggan, ini ada ID pelanggan, alamat pelanggan, nama pelanggan, kemudian database marketing, nilai belanja, kategori A, kategori B, kategori C, dan seterusnya. Nah, dari analisa deskriptif, hipotesis deskriptifnya adalah realitas dinamika pelanggan di toko e-commerce pada periode analisis tahun 2014 dan pada periode mendatang sesuai dengan hasil prediksi model Markov. Hipotesis statistiknya adalah sesuai berikut. HO dibagi beta sama dengan 1, hasil prediksi sesuai dengan realitas. Ya, jika hasilnya sesuai, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, jika H1 dibagi beta tidak sama dengan 1, hasil prediksi tidak sesuai dengan realitas. Kemudian data pelanggan. Data pelanggan yang berbelanja untuk tahun 2014 sebanyak misalkan 522 orang. Data untuk pelanggan tahun 2014 berdasarkan data per bulan dan kategori A, B, dan C dengan hasil seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Data pelanggan kategori A, B, dan C berdasarkan nilai belanja dan tabel 2 perpindahan pelanggan dari bulan Januari ke Februari 2014. Nah, ini data tabelnya ada di bawah. Tabel 1 data pelanggan kategori A, B, dan C berdasarkan nilai belanja. Nah, pada bulan Januari, kategori pelanggan A 12, 18, 3. Kategori B 18, kategori C 30, dan total pelanggan 60. Itu berlanjut
penilaiannya sampai bulan Desember. Nah, setelah data ini didapatkan, ke slide di atas. Nah, ada yang namanya perpindahan pelanggan dari bulan Januari ke Februari tahun 2014. Nah, dari tabel sebelumnya itu didapatkan perpindahannya dari yang bulan ke Januari ke Februari. Kategori bulan Januari yang A itu tetap ke A. Ada yang A pindah ke B itu berjumlah 3, yang pindah ke C berjumlah 3, yang pindah ke A berjumlah 3, dan seterusnya. Nah, dari data tabel kedua perpindahan pelanggan ini terus direkap lagi menjadi 3 transisi pelanggan yang belanja bulan Januari ke Februari. Transisinya ini sebagai berikut. Nah, ada alir keluar, kondisi pada bulan kedua, kemudian penyisihan, dan stok barangnya. Kondisi pada bulan ke-1 misalkan, pelanggan C itu 8 misalkan. Kemudian pelanggan B 6 dan pelanggan B 12. Nah, penyisihannya misalkan tertinggal 14 dan stok awalnya itu 30. Kemudian pada rekrut pada bulan kedua misalkan yang pelanggan C tetap 7, yang pelanggan B 2, yang pelanggan A 3, ya jumlah rekrutnya sama dengan 12. Nah, pada tabel ini akan diolah lagi kemudian menjadi tabel 4, metrik probabilitas transisi. Nah, ini cukup rumit, saya juga ngelihatnya ini. Nah, pada pembentukan model menyusun tabel transisi sistem pelanggan, jumlah stok awal artinya bulan Januari tahun 2014 yaitu 60 pelanggan, jumlah stok akhir artinya bulan Februari tahun 2014 yaitu 49 pelanggan ditunjukkan pada tabel 3. Transisi pelanggan yang belanja ke bulan Januari dari bulan Januari ke Februari pada tahun 2014. Penyisihan artinya pelanggan yang pelanggan yang keluar dari bulan berikutnya sebagai contoh stok awal sebanyak 30. Dikurangi 8 tambah 6 tambah 2 sama dengan 14 pelanggan. Begitu seterusnya dengan baris yang sama. Rekrutmen artinya pelanggan yang masuk di bulan berikutnya sebagai contoh stok akhir sebanyak 24 dikurangi 8 tambah 6 tambah 3 tambah 3 sama dengan 7. Pelanggan seterusnya dengan kolom yang sama, hasilnya bisa dilihat pada tabel keempat matriks tadi. Kemudian matriks transisi, faktor penyelesaian dan faktor rekrut. Untuk 2014, dari tabel 4 matriks, probabilitas transisi, hasil perhitungan probabilitas transisi dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, metrik transisi P dapat digambarkan sebagai di bawah ini. Nah, pada P itu nilainya 0,27, 0,20, dan 0,07. Vektor penyisihan W dapat digambarkan seperti berikut. W sama dengan 0,47, 0,28, 0,33. Nah, vektor rekrut R dapat digambarkan seperti di bawah ini. Kemudian tabel 5, perpindahan pelanggan rata-rata. Desember pada bulan Januari hingga Desember 2014. Nah, ini kategori rata-rata tahun 2014-nya. Terus menuju ke kemana gitu? Ada rata-rata tahun 2014. Kemudian banyaknya pelanggan berapa dari 1 tahun itu. Yang pertama A ke A ada 7 orang, A ke B ada 5 pelanggan, A ke C ada 4, B ke A ada 3, B ke B 5, B ke C ada 4, C ke A ada 2, C ke B ada 2, dan C ke C ada 3. Nah, pembahasan. Membuat perhitungan perpindahan pelanggan rata-rata dari bulan Januari 2014 hingga bulan Desember, sehingga dapat didapatkan hasil seperti tabel 5 tadi.
Pelanggan rata-rata dari bulan Januari hingga Desember 2014, tabel 6 transisi sistem belanja rata-rata bulan Januari hingga Desember 2014 dan tabel 7 hasil perhitungan transisi sistem belanja rata-rata tahun 2014. Kemudian tabel ke-6 ada transisi sistem belanja rata-rata dari bulan Januari hingga Desember 2014. Nah, tabelnya seperti yang tabel ketiga tadi ya. Kemudian tabel ke-7 hasil perhitungan transisi sistem belanja rata-rata tahun 2014. Matriks transisi P untuk rata-rata tahun 2014 dan 2015 dapat digambarkan seperti di bawah ini. Sama, nilai P-nya ada 3 kategorinya. Nah, vektor penyisihan W-nya untuk rata-rata tahun 2014 dan 2015 digambarkan sama seperti sebelumnya. Oke, slide berikutnya. Kemudian vektor rekrut R-nya untuk rata-rata tahun 2014 dan 2015 dapat digambarkan seperti rata-rata tahun 2015 diketahui distribusi total pelanggan sama dengan 50 pelanggan. Oke, dilanjut validasi model perhitungan untuk matriks rata-rata tahun 2014 dan 2015. Diketahui distribusi 50 pelanggan. Dan kategorinya sebagai berikut. Kategori A sama dengan 20% dari 50 pelanggan sama dengan 10 pelanggan. Kategori B sama dengan 30% dari 50 pelanggan sama dengan 15 pelanggan. Kategori C sama dengan 50% dari 50 pelanggan sama dengan 25 pelanggan. Dengan membentuk matriks sebagai berikut. Nah, N0-nya sama dengan 10, 15, dan 25. Toko e-commerce merekrut jumlah pelanggan rata-rata dalam jumlah tetap yaitu 45 pelanggan. Nah, pelanggan yang direkrut tersebut dialokasikan untuk kategori A, B, C dengan probabilitas sebagai berikut. Dengan R-nya 0,5, 0,30, dan 0,19. Berdasarkan pengalaman rata-rata tahun 2014 dan 2015, maka probabilitas transisi pelanggan membentuk matriks transisi sebagai berikut. Nah, jadi P-nya itu 0,33, 0,33, 0,31, 0,18 ya. Nah, 0,22, 0,38, 0,23 yang B, 0,22, 0,23, 0,32 yang C. Dengan menggunakan rumus dari Markov yaitu N sama dengan T-1 dikali P plus R, R-nya itu T, dan dikali dengan R yang tadi. Artinya matriks kategori dari pelanggan dikalikan dengan jumlah tetap dikalikan dengan vektor rekrut, perhitungan manualnya ditambahkan sebagai berikut. 10 kali 0,3 ditambah 10 kali 0,31 tambah 10 kali 0,18 dan seterusnya didapatkan hasil 12,45 pertama. Kemudian kali dengan 25 kali 0,22 plus 25 kali 0,23 plus 25 kali 0,32 sama dengan 19,52. Nah, kemudian 45 dikali 0,5, 51 sama dengan 22,95. 45 dikali 0,30 sama dengan 13,50. 45 dikali 0,19 sama dengan 8,55. Januari tahun 2014.
pada tahun 2014 tadi didapat metrik sebagai berikut. Dibulatkan menjadi 31, 26, dan 20. Hasil lain. Untuk bulan keduanya, dalam kasus ini bulan Februari tahun 2014, itu didapatkan dibulatkan menjadi 48, 35, dan 30. Bulan ketiga dalam hal ini Februari tahun 2014 dibulatkan menjadi 62, 43, dan 32. Oke, ke bawah. Nah, pada tabel 8 hasil observasi versus prediksi tahun 2014 diperlihatkan bahwa data observasi diperlihatkan bahwa data observasi diambil dari database marketing dibandingkan dengan prediksi berdasarkan perhitungan Markov. Nah, ini tabelnya dari hasil observasinya tahun 2014. Oke, next. Nah, keterangannya O sama dengan observasi yang baca tabel tadi, P sama dengan prediksi, A ya pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C adalah kategori pelanggan. Total yaitu penjumlahan dari kategori A dan B dan C pada gambar 8 observasi tadi. Pada kategori A, B, dan C tahun 2014 gambar 9 prediksi dengan kategori A, B, C tahun 2014. Nah, ada gambar 10 hasil observasi PS prediksi antara tahun 2014 memperlihatkan perbandingan hasil olah observasi berdasarkan database marketing dengan prediksi berdasarkan perhitungan Markov. Nah, ini hasil observasi dan prediksi. Kalau dilihat sangat berbeda jauh. Nah, ketika di versus, jadi seperti ini. Pada gambar 10 hasil observasinya PS prediksi antar tahun 2014. Oke, ke kanan. Nah, dari hasil yang ada pada tabel 8 hasil observasi prediksi tersebut dengan cara membandingkan antara data hasil observasi dengan hasil prediksi di running atau diolah ke program SPSS. Hasil olah koefisien dari output SPSS tersebut adalah sebagai koefisien beta sama dengan 0,965 dengan standar errornya 0,034 dengan nilai B sama dengan 1,004. Untuk berikutnya materi akan dilanjutkan oleh saudara Afnani. Ya, betul begitu? Iya, betul begitu. Ya, kepadanya saya persilah. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis dalam hal ini adalah uji prediksi model Markov terhadap data pembentukan model. Hipotesis statistik yang akan diajukan adalah HO dibagi beta sama dengan 1, HO atau hipotesis 0 yaitu beta sama dengan 1, hasil prediksi pada tahun 2014 sama dengan observasi pada tahun yang terjadi pada tahun 2014. H1 dibagi beta tidak sama dengan 1. H1 atau hipotesis 1 yaitu beta tidak sama dengan 1. Hasil prediksi pada tahun 2014 tidak sama dengan observasi pada tahun yang terjadi pada tahun 2014. Diketahui dari koefisien dari output SPSS menunjukkan bahwa B sama dengan 1,004 dengan standar error atau SE sama dengan 0,034 dan koefisien beta sama dengan 0,965. T hitung sama dengan beta dibagi XO atau FE
Diketahui koefisien dari output SPSS menunjukkan bahwa B sama dengan 1,004 dengan standar error atau SE sama dengan 0,034 dengan koefisien beta sama dengan 0,965. T hitung sama dengan beta dikurangi X0 atau standar error 1,044 dikurangi 1 dibagi 0,034 sama dengan 1,29. Pada gambar 11 nilai kritik disebarkan T tampilan A sama dengan 1% dan N sama dengan 72 sesuai nilai table. T,00 T0,005 N min 2 sama dengan T 0,005 dibagi skala 70 sama dengan 2,58. Dengan mengacu pada pengambilan keputusan bahwa jumlah T hitung kurang dari T table, maka hasilnya adalah terima HO. Jumlah T hitung lebih besar dari T table, maka hasilnya adalah terima H1. Kemudian ini ada gambar daerah di dalam H0 ya, dan yang diterima atau daerah di luar H1 yang diterima. Nilai gambar 11 ini adalah nilai kritik sebaran T. Itu nilainya daerah di dalam itu lebih tinggi ya. Berarti dari skala 2,58 min 2,58 sampai 2,58. Oke, lanjut. Hasil pada tampilan A sama dengan 5% adalah signifikan. Sedangkan hasil tampilan A sama dengan 1% adalah tidak signifikan sekali. Oleh karena T hitung lebih kecil dari T table atau 1,29, lebih kecil dari 1,96 dan 2,58, maka H0 diterima. Artinya hasil prediksi tahun 2014 sesuai dengan realitas atau observasi yang terjadi pada tahun 2014. Dengan hasil tersebut, maka model Markov yang diperoleh dari penelitian ini dapat diajukan sebagai model peramalan dinamika pelanggan toko e-commerce. Maka kesimpulannya, model Markov yang diajukan dalam penelitian yang dapat digunakan sebagai model untuk memotret pergerakan pelanggan toko e-commerce pada tahun 2014 dan jarak untuk prediksi di tahun mendatang seperti tahun 2015, 2016, dan seterusnya. Oke, gitu saja dari kelompok kami. Ini ada sisanya daftar pustaka dari jurnal yang kami review. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau yang kurang jelas, karena kami masih dalam tahap belajar, tahap dalam mencari untuk mengerti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin itu saja presentasi dari hasil implementasi penerapan Markov Chain pada database marketing studi kasus pelanggan e-commerce. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang jelasnya materi penjelasan dari kami. Terima kasih atas waktunya kami ucapkan. Saya Inar Herudin dan rekan-rekan saya, Saudara Afnani dan Hafidun. Kami dari kelompok analisis Markov
mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.